Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi masih di channel Beta Terapi. Kali ini kita akan menunjukkan atau mempraktekkan ya buat mengajari teman-teman ketika ada seseorang yang susah tidur. Bagaimana caranya? Kita langsung aja ke mentor kita. Monggo Pak Beta, bagaimana Pak? Baik, susah tidur ya. Kita Ya. menggunakan teknik yang paling sederhana. Mm-hmm. Ya. Nah, saya pasti akan bertanya kepada klien ya, pengalaman tidur sebelumnya. Ya. Nah, kalau siapapun kliennya, cari satu pengalaman ya yang membuat jenengan tidurnya lelap, atau satu pengalaman yang bagi Hanafi itu pengalaman yang nyaman, enak, itu apa? Kalau saya yang nyaman, enak itu tidur di rumah. Tidur di rumah. Iya. Ya. Di rumah kan tempat saya dingin, jadi tempat dingin. Ini kalau pengalaman yang nyaman, yang enak gitu ya. Nah, bisa juga dengan misalnya kalau kita mau ambil sisi spiritual. Ya. Ambil satu zikir yang paling nyaman. Zikir yang paling nyaman ketika saya istighfar. Istighfar. Oke, kita cek dulu. Ya, cek dulu ya. Baik, sekarang kalau saya minta Hanafi untuk membayangkan situasi di rumah. Ya, di rumah. Boleh sekarang bayangkan sebentar. Oh, langsung ya. Saya gimana Mbak posisi? Bebas aja, ini kan belum nih. Ini belum, ini baru mencari dulu. Oke, silakan. Bayangin di rumah, tidur di rumah. Oke, apa yang didapatkan saat ini? Tidur di rumah. Ya, enak sih Pak, enak sih. Enak, oke, cukup. Ya. Oke. Baik. Sekarang tadi zikir apa? Istighfar. Istighfar. Ya. Tutup mata lagi boleh, buka mata lagi boleh. Sekarang dalam hati zikirkan Astaghfirullahaladzim. Dapat rasanya? Oke. Zikir dibanding tadi membayangkan pengalaman tidur di rumah, nyaman mana? Nyaman pas zikir sih. Nah, ini cara langkah awal ya, langkah awal untuk menemukan sebetulnya memori masa lalu, memori sebelumnya yang membawa seseorang pada kondisi tidur yang lelap, yang dalam. Nah, ini juga kalau pasien-pasien yang insomnia gitu ya, ini bisa digunakan. Oh, iya gitu. Mau praktekin? Boleh, coba-coba praktekin. Kita berarti menggunakan zikir Astaghfirullahaladzim. Iya. Saya gimana di posisinya Pak kalau ini? Bebas, langsung tiduran aja apa gimana? Bebas. Mau praktekan ya. Jadi saya nanti tidak akan mengintervensi. Iya. Karena tujuannya biar pemirsa di sana bisa melakukan sendiri. Oh ya, buat praktek sendiri. Ya, dan nanti yang di pemirsa di sana ini jangan disamakan dengan Hanafi ya. Beda-beda. Iya, betul. Kalau yang nonton ini mungkin lebih nyaman dengan subhanallah. Oh iya. Atau alhamdulillah. Ya pakai itu. Prinsipnya cari mana yang paling nyaman. Iya. Berarti diri sendiri yang tahu ya mana yang paling nyaman. Betul. Dan ini beda-beda. Tidak bisa disamakan. Ya. Oke, Hanafi, kalau ini antara Astaghfirullahaladzim dengan zikir yang lain, adakah yang lebih nyaman lagi? Kalau menurut saya sih itu yang paling nyaman. Karena ya seringkali kalau lagi suasana hati kacau ya ketika beristighfar itu lebih nyaman. Berarti mengakui banyak dosa ya? Iya, betul sekali. Aduh, ketahuan deh. Oke, baik, silakan sandaran boleh, duduk seperti ini juga boleh. Mana yang paling nyaman? Posisi yang paling nyaman berarti ya? Cari yang paling nyaman. Nah, pemirsa, tempatkan tubuh pada posisi yang paling nyaman dimanapun. Mau di kasur, mau di lantai, mau di mana terserah. Cari yang paling nyaman dan aman ya, jangan sampai di jalan raya gitu. Iya, bahaya itu. Oke, sudah nyaman? Iya. Baik, sekarang pertama sadari situasinya saat ini ada di kursi ini, sadari saja. Oh iya, saya sedang di sini. Terus mulai atur nafasnya yang biasa saja. Tidak usah dipaksakan tarik, hembuskan, tidak usah. Biasa aja ngalir. Hanya menyadari ngalirnya nafas. Menyadari ngalirnya nafas. Oke, terus saja. Biarkan ngalir. Terus saja. Biarkan ngalir. Terus biarkan ngalir. Santai aja. Ketika sudah bisa menemukan titik santainya, rasa nyaman, rasanya enjoy, ketika sudah menyadari
posisi ini posisi yang nyaman, sepenuhnya nyaman. Mulai zikirkan astaghfirullahaladzim dalam hati dengan lembut sekali. Silakan. Santai, perlahan, dan masuk dalam rasa. Masuk dalam rasa. Astagfirullah. Rasakan setiap ucapan. Astagfirullah. Rasakan. Astagfirullah. Rasakan terus. Biarkan makin mendalam terus. Biarkan saja. Biarkan saja. Ikuti rasa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ikuti terus rasanya. Ikuti rasa astaghfirullahaladzim. Ini membawa makin dalam, membawa makin nyaman, membawa makin lega. Perdalam lagi, astaghfirullahaladzim. 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 Perdalam lagi. Ikhlaskan dan niatkan untuk tidur yang sesaat, namun rasanya bisa tidur yang lama dan puas. Astaghfirullahaladzim. Terus masuki tidur yang sangat dalam, sangat puas. Jika nanti sudah puas tidurnya, sudah terasa lama, puas sekali tidurnya, boleh buka mata dan bangun dengan kesegaran yang luar biasa segar dan merasakan tidur yang sangat nyaman, sangat dalam dan sangat lama. Oke, alhamdulillah. Belum ya? Bangun sendiri ya. Iya. Berapa menit tadi ya kira-kira? Ada semenit, 2 menit? Tahu berapa ya? Aduh. Apa yang dirasakan? Awalnya gini. Tadi memang agak susah ya berkonsentrasi ya. Karena, tapi ketika benar-benar berkonsentrasi itu kayak lep gitu loh Pak, gitu ya. Betul. Rasanya lep gitu. Gitu. Tapi saya masih bisa mendengar ya. Masih bisa mendengar ya. Itu sudah mulai alfa theta kan. Oh iya. Iya. Gitu. Cuman mungkin tadi karena kurang konsentrasi aja. Masih agak buyar-buyar ya, konsentrasinya buyar-buyar. Ya gitu. Jadi ya tapi benar-benar rasain lep gitu. Yang kok tiba-tiba kayak burem, diam, kayak ada apa namanya? Ya. Apa kayak gelombang-gelombang itulah tahu lah. Iya. Nah ini kalau dilakukan sendiri kan tentunya di rumah lebih lebih
punya waktu khusus gitu. Iya, Dalam iya, pikiran juga aku kan memang mau tidur. Jadi Iya, akan iya. lebih dalam gitu. Dan Oh, iya. tiba-tiba nanti bangunnya pagi hari udah seger. Nah, tinggal diniatkan aja dalam hati saya, niatkan tidur yang nyaman, yang segar, yang puas ya, dan besok bangun dengan kondisi yang segar, yang fit, fresh. Itu diniatkan dari saat dia iya. dalam kondisi itu. Nah, nanti lama-lama sudah nggak bisa dengar suara apapun. Gitu masuk. Ini karena dalam frame direkam, Oh, terus juga iya, nanti iya, mau ada kegiatan juga gitu ya. Iya, benar. Jadinya Jadi saya kurang ada tenang ya. ada apa ya? Oh, nanti saya harus ini. Iya, betul sekali itu, betul sekali. Beda sekali ketika nanti di rumah Oh, memang meniatkan mau los itu akan lebih dalam dan udah dilepas gitu. Dan tekniknya sesederhana itu, iya. Saya pernah bantu pasien insomnia usia 75 tahun yang udah pakai obat-obat penenang dari dokter. Oh, ini nggak bisa tidur, dan sudah dikasih obat-obat penenang untuk bantu tidur. Akhirnya pakai hipnosis, saya gunakan zikir waktu itu. Mbah ini zikir yang paling meresap itu kata beliau, alhamdulillah. Saya pakai itu, alhamdulillah. Nggak ada 5 menit, saya tuntun tidur. Dan tidur beneran sampai bangunnya sudah seger, malah setelah bangun karena dia masuk rumah sakit hanya karena nggak bisa tidur. Setelah bisa tidur kan dia sudah terpuaskan ya. Iya. Akhirnya minta pulang, minta tidur di rumah gitu. Iya. Kayak gitu. Nah itu juga bisa sendiri dilakukan ya tanpa bantuan terapis ya. Jadi nggak perlu dipandu, nggak perlu. Oh iya. Dengan keikhlasan sendiri saja. Kalau yang dengan suges itu gimana Pak? Dengan suges saya akan menuntun terus. Jadi kalau tadi kan saya minimal sugesti ya, hanya mengarahkan saja. Iya. Mengarahkan supaya nanti teman-teman di luar sana bisa tahu caranya. Kalau saya sendiri masuk kondisi hipnosa tidur ya, saya nggak usah ngomong apa-apa kan. Iya betul. Gitu. Cuman kan nanti jadi nggak tahu, itu sih ngapain kok diem tiba-tiba kok diem terus gitu kan, nggak tahu, nggak ada kontennya gitu. Iya. Oke. Gitu Mas. Jadi gini ya, simpel banget ya Pak ya. Betul. Kalau yang buat mandiri ya kalau bahasanya. Dan mungkin nih pesan untuk teman-teman yang di luar sana, ketika nanti mempraktekannya belum bisa, bukan berarti Anda tidak bisa gitu. Tapi memang butuh proses berlatih. Kalau sudah sering gampang banget. Oh, jadi kalau wah saya mau tidur gitu. Betul. Apalagi orang-orang yang seringnya ini ya lebih fokus ke logika. Ini kadang-kadang nalarnya itu lebih liar ya. Akhirnya nggak mengganggu kenyamanan, ketenangan pikiran bawah sadar itu. Itu yang menyebabkan insomnia-nya di situ sebetulnya. Iya, kayak saya pernah kemarin malam ya. Bukan, saya cerita kemarin malam. Karena saya banyak sekali gagasan, ada pikiran, saya harus bekerja, tapi yang mau kerjakan itu sudah ada di dalam pikiran saya. Cuman mau dikerjakan besok gitu kan. Tapi ketika saya mau tidur kok kepikiran, ya itu harusnya kayak gini. Iya. Jadi benar-benar saya semalam nggak tidur itu. Betul. Ya. Jadi seperti itu ya kalau itu ya. Berarti biasanya insomnia itu seperti itu ya. Betul, dan ada ketidakikhlasan melepaskan pikiran-pikiran itu. Iya. Bisa jadi itu tentang masalah atau mikirin sesuatu yang sangat penting, itu nggak ikhlas untuk dilepas. Padahal butuh sebentar saja diikhlaskan untuk dilepas. Nanti kan bangun seger lagi, lebih optimal lagi untuk menemukan solusi yang terbaik. Betul. Gitu Mas. Ya jadi gitu teman-teman. Untuk tutorial atau cara ketika kita insomnia, susah tidur, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan sangat simpel ya. Cuman nanti kita mungkin ada yang langsung bisa, ada yang belum bisa ya. Nanti kalau yang belum bisa dicoba aja. Tapi kalau mungkin butuh konsultasi silahkan nanti bisa kontak, ada di deskripsi ya nomor buat kontaknya ya. Ya terima kasih. Cukup sekian channel kali ini. Untuk next video kita juga akan berbagi beberapa cara atau tutorial untuk terapi hipnosis, berkenalan dengan hipnosis ini ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.